Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi Presiden Prabowo Subianto yang tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Selasa malam waktu setempat. Ya, pemirsa, kunjungan kenegaraan ini dilakukan juga untuk membahas evaluasi pelaksanaan Haji 2025. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Royal Terminal Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, pukul 9 malam waktu setempat. Presiden Prabowo disambut dengan upacara kehormatan dan sejumlah delegasi kerajaan Arab Saudi. Kunjungan ini pertama kali dilakukan Presiden Prabowo sejak resmi menjabat sebagai kepala negara. Setibanya di hotel, Presiden Prabowo disambut puluhan pelajar lengkap menggunakan seragam sekolah dasar khas Indonesia. Presiden Prabowo menyalami satu persatu pelajar yang menyambutnya dan berfoto bersama. Usai berfoto bersama, Prabowo menitipkan pesan kepada para pelajar agar belajar yang baik dan giat. Pemirsa, desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kembali disuarakan. Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI menilai pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mendesak pihak DPR untuk tidak diam dan segera merespons surat pemakzulan Gibran yang mereka ajukan karena menganggap pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan itu. Dan selanjutnya yang ketiga bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad menekankan bahwa tindak lanjut surat usulan pemakzulan Gibran harus dilakukan secara berhati-hati oleh pimpinan DPR. Itu kan Forum Purnawirawan, ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dengan Purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Surat desakan pemakzulan Gibran diketahui salah satunya berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam surat tersebut, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot Gibran karena memperoleh tiket pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum. Soal pemakzulan Gibran, mantan Presiden Jokowi juga sudah memberi pernyataan. Jokowi menegaskan semua sudah melalui proses. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Jokowi menjelaskan prosedur pemakzulan kepala negara harus melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu ke Mahkamah Konstitusi dan kembali ke MPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua MPR RI pemirsa Ahmad Muzani juga menyatakan sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal MPR RI perihal surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mendesak pihak terkait untuk tidak diam dan segera merespon surat pemakzulan Gibran yang dianggap pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat.
Selain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, sebelumnya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI. Dari Forum Purnawirawan TNI? Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Berarti Pak, belum ada komunikasi antar pimpinan gitu? Belum. Para purnawirawan mengajukan surat pemakzulan kepada MPR, DPR, dan DPD agar segera mempertimbangkan dan menindaklanjuti usulan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung RI menyita uang sebanyak 1,3 triliun rupiah terkait hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan ini berasal dari dua terdakwa korporasi, yakni Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Kejagung menyita uang berjumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah ini tampak disusun rapi oleh pihak Kejagung pada konferensi pers yang digelar 2 Juli 2025. Uang hasil sitaan 1,3 triliun rupiah ini berasal dari dua terdakwa korporasi, yakni Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Total terdakwa korporasi dari dua grup itu ada 12 perusahaan. Terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musim Mas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.372.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A. Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita uang 11 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Penyitaan uang 11,8 triliun dan 1,3 triliun itu kemudian dimasukkan ke dalam memori kasasi yang sedang diajukan ke Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.